Apa boleh sholat berjamaah di kantor sedangkan masjid hanya 100 meter dari kantor? Masjid itu dilaksanakan, didirikan untuk dimakmurkan. Innama ya'muru masajid Allah. Jadi kalau masjid ditinggalkan, semua sholat di kantor, yang kantor dinas ini sholat di sini, macam kantor gubernur. Kantor gubernur itu ada masjid, lalu semua sholat di kantor masing-masing. Siapa sholat di masjid? Makanya menurut mazhab Hambali, sholat di masjid itu fardu ain. Saudi Arabia tuh pakai mazhab Hambali. Makanya kalau sudah azan, tutup toko semua. Datang baladia Satpol PP, haji. Ketahuan gundul, ketangkap tak sholat, gundul dihukum, hukum ta'zir. Jadi jangan sampai tidak sholat di mas. Kalau cerita sah tak sah, sah. Sholat sendiri sah, sholat berjamaah di kamar sah. Tapi kita diperintahkan sholat di masjid. Saya ada istri Pak Ustadz, sholat dulu di masjid, habis di masjid baru pulang ke rumah. Jadi bapak-bapak yang ada istri, ada ibunya di rumah, sholat dulu di masjid, habis itu pulang ke rumah dia sholat lagi. Boleh sholat 2 kali, boleh. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua terhitung sebagai sholat sunnah. Sholat dulu maghrib sini, habis itu pulang ke rumah. Jadi nanti kalau nampak ada jamaah yang cepat pulang, itu berarti dia mau sholat lagi. Ada tuh cepat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya anak kita, ya, itu kok cepat pulang? Dia sholat lagi di rumah. Supaya anak kita tak suudzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Ada pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan, karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutubu Jandamu. Kalau udah punya anak, beranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa, karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara, karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara, karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan KUHP, kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini, kumpul kerbau ini. Panggil kerbau nih, kerbau jantan dan kerbau betina nih. Panggil, kalian udah merusak, kau berzina di rumah nih, satu kampung nih, kenapa kalian diam? RT RW panggil, arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara, laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam.
Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz, aku tidur cepat, badan sehat, kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya, bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Saya musafir, ingin sholat qashar zuhur dan asar. Niat sholat qashar zuhur dan asarnya itu satu. Niat satu sholat atau satu niat untuk dua sholat. Dua niat. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman makmuman atau imaman. 2 meter usolli, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ulung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Bagi yang tak bisa menghafal usolli, aku sembahyang zuhur jamak qashar dengan asar, jamak takdim jadi makmum. Allahu Akbar, salam, habis itu qomat, habis itu niat lagi. Aku sholat asar 2 rakaat, jamak qashar dengan zuhur, jamak takdim jadi makmum. Allahu Akbar. Niatnya berapa kali? Bacaan niatnya apa Pak Ustaz? Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Panjang kali Pak Ustaz. Aku sembahyang zuhur dengan asar jamak qashar jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Aku sembahyang asar jamak qashar dengan zuhur jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Mana yang afdal, di jamak atau di qashar Ustaz? Kalau jamak tak pakai qashar, zuhurnya 4, asarnya 4. Kalau qashar tak pakai jamak, tetap berhenti zuhur, zuhurnya 2, nanti asar berhenti lagi 2. Kalau saya tidak jamak, tidak qashar, tapi jamak qashar. Pas azan zuhur berhenti saya jamak qashar, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar, pilihlah. Kalau antum mana yang antum pakai? Jamak qashar. Saya tak mau jamak qashar lah Pak Ustaz, nikmat sholat 4 rakaat ini 4 jamak aja, tak pakai qashar. Saya suka, saya berhenti nih Pak Ustaz, tak sholat pun saya berhenti juga karena saya terkencing-kencing. Berarti qashar aja. Saya Pak Ustaz malas berhenti-berhenti nih, mau cepat sampai, berarti jamak qashar 2 rakaat di waktu zuhur, zuhurnya 2, asarnya 2. Tapi dilaksanakan setelah berjalan. Jangan dirimu panjang belum berjalan. Jadi kalau berangkat dari Kamboja ini jalan dulu, belok kiri, berhenti di masjid dekat Gontor 7 itu. Jangan di rumah belum lagi, belum berjalan. Di rumah 2 rakaat. Tanya bini, kok 2 rakaat Bang? Musafir. Musafir belum berjalan. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut Pak Ustaz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu ma sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, jangan nikah ke telekung.
Nikah tahun 80, sekarang telurnya larat nanti tinggal. Tapi yang udahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran tak sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku adalah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min adil. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada Rasul. Cincin besi ada, cincin besi pun tak ada Rasul. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikah kan langsung kan? Tapi tentu saya belum mikir juga, saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia, ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk biniku dia. Nanti kalau kain itu dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil dari sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada bagi pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia hutang, maka berarti nikahnya tetap sah. Tapi dia ini kan hutangnya bukan hutang si perempuan, hutang si laki-laki ini mesti dia lunasi. Dia yang wajib melunasi. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami itu punya istri, punya istri. Maka hutangnya itu adalah hutang si suami kepada istri. Apakah wali majzub itu ada Pak Ustaz? Majzub, mim, jim, zal, waw, ba. Majzub. Majzub artinya ditarik dari kata jazab. Kalau ada orang yang menarik, ada anak muda ganteng, jazab, jazab, very interesting. Majzub ditarik. Apanya ditarik? Keinginannya udah ditarik, ditarik Allah Ta'ala. Alasan rasionalnya gini, waktu istri Aziz dalam surat Yusuf, bukan istri Aziz Hayati yang diinginkan Jainuddin. Waktu istri Aziz ini, wa qala niswatum fil madinati mura'atul azizi turawidu fataha. Orang di kota sudah bicara, istri Aziz jatuh cinta pada anak mudanya. Yang dimaksudnya anak muda siapa? Yusuf. Kata dia, enak aja kalian nuduh aku, kalian kan karena tak merasakan apa yang kurasakan. Akhirnya diundangnya lah mak-mak yang ada. Memang dari dulu mak-mak nih, mak-mak yang grup-grup WA tadi yang rame itu, diundangnya lah. Kalau kalian memang betul mau merasakan mana yang kurasakan, datang besok ke rumah. Dibaginya lah buah sama pisau. Habis itu suruhnya keluar. Yusuf keluar. Begitu keluar Nabi Yusuf, qata'na aydiyahunna. Qata'a memotong. Ayat dalam itu bukan qata'a, qata'na. Kalau qata'a sekali potong, kalau qata'na Apa kata Zuleha? Itulah yang kurasakan tiap hari. Kalian baru sekali tengok aja tangan kan berputusan. Aku tiap hari aku tengok, mana aku tahan.
Silap juga aku akhirnya, kata dia. Waktu orang itu memotong tangannya itu, sadar tak mereka? Tak sadar. Kenapa tak sadar? Karena menengok Yusuf. Kalau menengok Yusuf aja hilang kesadarannya, apalagi menengok kemuliaan Allah SWT. Nah, itulah asal kata wali jazab atau wali majzub. Ditunjukkan Allah, bukan dirinya. Salah satu dari kemuliaan, tanda-tandanya ditunjukkannya sampai terpukau. Sama macam antum menengok mahasiswi baru, sampai lupa rupanya dosen antum sedang merekam. Itulah asal dasar majzub, dicabut Allah. Tapi wali majzub bukan untuk diikuti, itu wali untuk diri dia sendiri. Dia tidak untuk diikuti. Sama dengan Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Yang untuk diikuti itu siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir tak untuk diikuti. Syariat Nabi Khidir tidak untuk diikuti. Lewat kapal, diambilnya kapak, dihancurkannya. Kata Nabi Musa, kenapa kau hancurkan sampan ini? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari awal udah aku kasih tahu, kau tak sabar jalan sama aku, Musa. Udah 3 kali lama-lama dikasih tahu. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah hari perpisahan kita, Musa. Kau tak usah ikut aku lagi. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan ku kasih tahu kau beberapa perbuatan yang kau tak sabar, ada takwilnya ini. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan yang kurusak itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim. Kalau nampaknya sampan bagus diambilnya, maka kurusak biar supaya pas lewat tak jadi. Tapi perbuatan Nabi Khidir itu bukan untuk diikuti. Terus anak-anak yang rumahnya kau bangunkan itu, ada rumah hampir tumbang, dibangunkannya pagarnya. Wa kana abuhuma salihah. Itu anak yatim, bapak ibunya orang soleh, maka ku bangunkan biar supaya hartanya tak hilang. Kata Imam Ibnu Katsir, yang soleh itu bapaknya yang ke-7, bukan bapak kandungnya. Bapak ke-7 itu kalau kita ayah, atuk, apa yang ketiga? Ayah, atuk. Kalau kami Melayu, ayah, atuk, unyang. Yang ke ini buyut, piut. Ini yang ke-7. Bukan ayahnya yang baik. Itu menunjukkan atuk kita yang ke-7 pun baik, kita tetap dapat. Jadi antum hari ini baik-baik ini, mungkin atuk-atum yang ke-7 dulu baik. Saya baik bukan karena kebaikan saya, mungkin atuk saya yang ke-7 dulu baik. Maka kita berbuat baik bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Maka buat baik. Jadi jangan nanti ada orang majzub dan kita tak tahu, tak bisa kita membedakan mana yang majzub, mana yang gila. Kalau almarhumah mak saya dulu nampak orang gila, nampak saya orang cacat, anak kecil, saya tengok, jangan tengok lama-lama, malu dia itu tamu Allah. Orang-orang cacat itu tamu Allah, nanti dia lebih dulu masuk surga dari kau. Sampai sekarang belum sekolah lagi saya kecil, asal nampak saya, itu tamu Allah, tak usah kita ejek. Maka kalau ada anak-anak kecil mengejek orang gila, berarti maknya kurang ajar. Kalau betul mak ayahnya diajarnya anaknya, takkan dia lakukan itu. Melempar orang gila. Menyikapi orang gila ini dua, ada yang sampai menuhankan orang gila, ada pula mengejek-ejek orang gila. Kita bertanya, boleh jadi orang gila itu lebih dulu masuk surga dari kita, tapi jangan gara-gara itu minta gila pula. Kita ini dikasih Allah akal, dipakai untuk berpikir. Saudara-saudara kita yang ada di kilometer 11 itu, badannya lebih sehat dari kita, tapi dicabut Allah akal. Masuk kita di depan, senyum dia. Masuk ke dalam, senyum juga lagi. Ada 3 kali senyum, something wrong. Ada sesuatu yang tak betul.
Jumpa kita di depan, ditanya gitu, Bapak gila ya? Masuk kita ke dalam, tanya, lebih ramai pula orang tuh. Sudah lama masuk di sini gitu. Sampai ke dalam lebih ramai, tepuk tangan orang gila, orang gila. Lama-lama di dalam tuh kita bingung, sebetulnya siapa yang gila ini? Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Antum kalau antum bacalah medsos-medsos itu yang gila-gila itu, lama-lama antum ragu siapa yang gila ini sebetulnya. Ngeri dunia ini, akhir zaman. Tapi kata Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan kau. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan. Antum kan tahu jalan Kamboja ini kan, tak ada yang bisa menyesatkan antum. Tapi beberapa tamu yang datang ke rumah, Ustaz, kami dibawa berputar masuk ke sana, habis itu jalan tanah, belok-belok, rupanya dibawa masuk ke sana, lewat sana, keluar dari sini. Siapa yang menyesatkan mereka? Google Map. Semua yang tak tahu jalan rata-rata banyak mengeluh, tak dibelokkan ke ini, beloknya sini, masuk sini, putar di sini, bawa keluar. Beberapa tamu, kenapa bisa disesatkan? Karena tak tahu jalan. Antum yang tiap subuh, saya Pak Ustadz tiap subuh, tapi kadang salah juga. Parah betul itu dah. Udah tiap subuh pun terlewat juga depan. Sebelumnya saya sholat subuh berjamaah, namun akhir ini saya telat subuh, padahal sudah tidur cepat, sehingga saya kesal. Apakah ini karena melakukan dosa tanpa disadari? Kalau kita sudah tidur cukup, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam, usahakan bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sunat hajat. Kalau tak bisa bangun jam 2, usahakan bangun jam 4. Kalau udah tidur jam 10, terlambat subuh, dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Ya, karena kita kalau kurang gizi itu bawaannya mau tidur. Yang kedua, berarti kita temakan syubhat, sehingga diharamkan Allah merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat makan ada, nikmat tidur ada, nikmat kongko-kongko ngobrol sama kawan ada satu nikmat lagi, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sujud. Diharamkan Allah merasakan nikmatnya sujud karena makan syubhat. Jadi coba renung baik-baik. Minum madu sudah, minum suplemen sudah, tidur udah jam 10, terlambat juga subuh, berarti ada temakan subuh. Memang betul Pak Ustaz. Apa yang kau makan? Kemarin ada pemilihan kades, temakan saya duitnya itu Pak Ustaz. Itu loh. Apalagi menjelang pileg ini banyak kali yang tidak datang. Apa boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri? Aqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia jadi nabi. Itu dalil boleh mengakikahkan. Tapi menurut Imam Nawawi hadis ini bermasalah, tak bisa jadi dalil. Walaupun begitu, Imam Nawawi tetap membolehkan orang mengakikahkan dirinya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang belum akikah, akikahkan hari ini. Saya insya Allah datang. Pulang dari sini beli kambing, buatlah akikah. Walaupun umur udah 40, 50, 60, buatlah akikah. Tapi akikah saja, tak usah pakai marhaban. Nanti datang kami jam 11, bawa saut-sautan suara marhaban. Terduduk nenek di ayunan. Yang minta cukur rambut pula.
Sudah saya bahas dalil-dalilnya lengkap dalam buku 37 masalah populer. Menurut mazhab Syafi'i boleh, menurut ulama-ulama Arab Saudi yang bermazhab Hambali boleh. Apa hukum pekerjaan fotografer prawet wedding? Karena selama ini saya sering ditanya tentang ini, sedangkan saya mencari nafkahnya dengan pekerjaan ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar asal segala sesuatu mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada sesuatu yang menyebabkannya haram. Hukum memoto ini mubah. Kapan dia jadi haram? Yang dipoto itu bajunya belum selesai dijahit, tapi karena mempelai laki-laki cepat menuntut, akhirnya dipakainya juga. Paham betul kan? Itulah menyebabkan haram. Karena biji mata kau kan menengok. Tapi Pak Ustadz, saya tidak melihatnya sebagai nafsu. Ini seni Pak Ustadz. Kepala kau seni. Mana pula? Perempuan ini pakai baju Melayu, pakai baju Minang, pakai baju Banjar, pakai baju Sunda. Yang laki-laki pula menutup aurat, berfoto dia. Baik, tak salah. Kalian kalau udah berbini, foto kalian sama bini jangan letak di ruang tamu. Apalagi foto itu dulu waktu belum hijrah, belum bertobat. Datang tamu menengok rambut bini kalian belum berjilbab. Cantik juga bini kau ya. Di rumah saya mana ada gambar keluarga? Di bawah itu semua kaligrafi. Kalau gambar di atas, di kamar. Ya, orang menunjukkan bini ke orang. Perempuan itu bersolek untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Gambar perempuan itu untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Jadi sekarang banyak salah kaprah. Jadi hukum asal menggambar itu boleh. Kapan dia menjadi haram? Karena faktor gambarnya. Nah, jadi nanti kalau antum dapat kerjaan, dapat job, tanya dulu. Assalamualaikum, Bapak fotografer.com. Ya, bisa meliput acara nikah kami. Bajunya udah selesai dijahit kan? Udah, oke, saya datang. Kalau tidak, jangan terima. Duitnya tak berkah. Duit antum dimakan setan. Antum ambil duit itu, antum kasih ke bini, dimakan bini, jadi penyakit, dimakan anak, otaknya kotor. Duit yang haram itu keluar juga dia nanti. Masuk ke rumah sakit, pergi entah kemana-mana, pergi duit ini. Tak ada berkahnya. Bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai integritas kepada atasan secara bijak, tapi substansinya tersampaikan? Sukron. Dari PA Patas, Pak. Iya. Masya Allah. Dari PA Patas, Pak. Ada Elhak dari PH Patas. Patas, Bu. Patas. Patas, bukan watas, Bu. Patas. Dalam Islam ini ada beberapa cara menyampaikan pesan. Yang pertama melalui perilaku kita, perbuatan kita, cerminan diri kita. Itulah yang disebut dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Yang kedua baru nasihat, omongan, tausiah. Yang ketiga adalah hukum. Jadi terkait dengan atasan, bawahan, kawan, sahabat, siapapun, tiga-tiga mesti kita tempuh. Dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan hukum. Di Indonesia tidak ada yang absolut mutlak. Siapapun bisa dihukum. Nah, maka kita mesti ada pengawasnya, ada kode etiknya. Kita punya atasan, ada lagi di atasannya. Jangan diam melihat kemungkaran. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. Umat ini menjadi mulia karena tiga sifat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau kita diam melihat kemungkaran, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Tsumma tad'unahu, berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena diam melihat kemungkaran.
Memang yang paling berat adalah menasehati orang di atas kita. Makanya disebutkan jihad yang paling hebat, qaulul haq inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Suatu ketika datang orang memaki-maki Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, kamu kurang ajar, kamu tak adil, kamu pengkhianat. Kata Harun Ar-Rasyid, ingat kamu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Nabi Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun, ucapkanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia takut dan menjadi ingat. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih parah daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Nah, jadi kita tetap menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, dengan 3, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, tetap debat. Wajadilhum, tapi ujung ayatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika sholat berjamaah mendapati imam bacaannya panjang, sedangkan kita ada hajat yang harus dipenuhi dalam waktu dekat? Apakah boleh melepaskan diri dari berjamaah dari imam tadi? Belum ada rasanya saya sholat di Pekanbaru ini imam melebihi 15 menit tadi. Antum mau cepat-cepat kemana? Tunggu aja selesai. Belum ada Pekanbaru ini imam yang panjang-panjang itu tadi. Tapi andai terjadi antum di airport sholat di airport, sementara sudah mau keberangkatan, mau boarding, maka solusi terakhirnya adalah mufaraqah. Sholatnya tak dibatalkan, mufaraqah, memisahkan diri sama dia, langsung rukuk sendiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Karena pilot tak mau menunggu imam, belum ada pilot menunggu imam. Gimana Pak pilot berangkat kita? Bentar, baru 2 rakaat. Mana ada itu? Ada. Tapi rasa-rasanya belum ada lagi yang imam panjang betul sampai antum terhalang. Tapi andai terjadi, maka antum mufaraqah, memisahkan ini. Bukan sholatnya dibatalkan, antum tetap selesaikan sampai salam, tapi tak ikut imam. Mufaraqah juga terjadi kalau bacaan imamnya tak betul, batal al-fatihah. Nah, maka antum mufaraqah. Apakah benar pada saat menjelang maghrib diharuskan menutup pintu dan jendela rapat-rapat supaya menghindari masuknya jin? Jin masuk tak dari pintu, asal lewat angin masuklah jin. Jadi kalau antum tutup pintu, kata jin, aku masuk dari sini, kata dia. Masuk. Jadi orang tua-tua dulu kalau maghrib anak-anak tak boleh lari-lari, itu ditutup, mereka sholat ke masjid, itu tradisi. Tapi tradisi itu baik, bagus, tak ada salahnya. Karena zaman dulu orang kan di kampung, waktu malam pergantian malam itu macam-macam keluar. Ya kalau masuk anak orang, kalau anak harimau, anaknya masuk tak apa-apa, ayahnya menjemput. Itu maka dulu di kampung mereka tutup itu, jangan-jangan masuk nyamuk segala macam. Kita di kota Pak Ustaz ramai, terbuka pintu, ya tak apa-apa. Anak-anaknya biarkan lari-lari. Kemana anak-anak maghrib? Ke masjid. Semua anak-anak ke masjid. Siapa yang bawa? Ayahnya bawa anak ke masjid, sholat maghrib, dari maghrib ke isya ngaji. Balikkan balik tradisi maghrib mengaji. Jangan dibiarkan anak-anak lari-lari tak tentu arah. Supaya menghindari masuk gangguan, karena kami masih berusia, anak kami masih berusia, bayi kami 1 bulan. Anak-anak kecil, anak bayi, ibu hamil, ibu sedang menstruasi, orang yang sedang kena pukulan pikiran, yang lemah, pokoknya yang lemah, itu suka dia diganggu jin. Jin mencari yang lemah. Jin ini standar operasionalnya sama macam preman juga. Preman di terminal kan ditengok mana yang lemah.
bingung-bingung, pelangap-pelong, itu datangnya aja. Bingung gaya kita, datang dia ganggu kita. Mau kemana? Mau ke sana. Mau lebih preman pula ini lagi dari kita tak jadi ganggu kita. Tapi kalau antum lemah itu kan, makanya la ta'jaz, jangan lemah, semangat. Zikir-zikir itu membuat kita kuat. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Itu membuat kita kuat. Jadi bagi yang ada anak kecil, supaya di rumah itu non-stop bacaan Quran. Kalau punya speaker Quran, kalau tak punya speaker Quran, cari Murattal Ustadz Muzammil Hasbal. Ustadz Muzammil itu dulu waktu nikah, itu hari duka cita nasional. Saking banyaknya anak-anak gadis yang berduka karena tak jadi nikah sama dia. Murattal Ustadz Muzammil, banyak. Hidupkanlah berjam-jam, banyak 3 juta subscriber. Dengarkan, hidupkan, dengarkan. Jadi non-stop dengarkan. Salat, zikir, baca Quran, itu untuk menghindari gangguan-gangguan untuk anak-anak bayi, anak-anak kecil. Apakah anak kecil yang belum berkhitan membuat putus sop sholat? Bagaimana solusi sop berjamaah di sop yang ada? Kalau ada orang tua meletakkan anaknya di sampingnya, sop tidak putus. Lalu kenapa ada orang mengatakan anak kecil itu memutus sop? Anak kecil memutus sop sebabnya 2. Yang pertama, karena anak kecil belum bersunat. Di ujung senapang angin itu ada najis, dan tak mungkin pula ada petugas satu di situ untuk meriksa. Tengok, oh kau udah sini. Itulah mengapa anak-anak dibuatkan satu sop, dibuatkan satu sop di belakang, karena khawatir anak ini belum bersunat. Yang kedua, kenapa dia bisa memutus sop? Wuduknya tak betul. Saya tengok anak-anak MDA banyak wuduk tak betul. Hidupkannya kerat, ambil air. Wuduknya tak betul. Makanya anak-anak itu tengok, tuh siku tu tak basah tu, mana wuduk tak basah? Tengok. Celah. Cincin diputar. Ajarkan betul. Mati kita diingatnya itu. Dulu ayah ajarkan siku. Jadi kalau anak kita wuduknya udah betul, udah bersunat, letakkan samping kita. Kalau ada kawan komplain sunat, anak kau ini di belakang, anak aku udah potong, kau pun potong nanti. Jangan lemah. Anak aku ini udah potong, wuduknya udah benar. Kau urus saya sembahyang kau urus sembahyang anak aku ini. Selesai sholatnya kita selesaikan nanti. Yang menantang kita borong. Bagaimana sholat yang ada tiang? Masjid ini tak ada tiang. Jadi kalau di masjid itu ada tiang, maka sholat sok putus. Jadi jangan membuat sok yang ada tiang, kecuali jamaah membeludak tak bisa membuat sok baru. Sholat Jumat boleh tiang, maka di An-Nur antara tiang dan tiang tetap ada sok pada saat sholat Jumat. Tapi kalau sholat Isya, sok lewatkan tiang, baru sok baru di belakang tiang. Jangan di antara tiang itu dibuat sok. Sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kalau dalam masjid tak apa-apa di tiang karena darurat. Tapi kalau sholat Maghrib, sholat Isya, lewatkan tiang, buat sok di belakang. Nyambung lebih afdal daripada yang putus. Apa saja yang memutuskan sholat Pak Ustaz? Anak belum berkhitan, anak yang belum sempurna wudunya, tiang, dinding,
kemudian orang gila. Ada orang gila itu antum angkat, tak sanggup lagi Pak Ustaz, silap-silap kami pula diangkatnya. Apa boleh buat, darurat lah, dan biarkan aja di situ. Karena tak ada akal, tidak balik berakal. Ini tentang sop mesti lurus, mesti rapat. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya sop itu kesempurnaan salat. Hadis yang kedua, min iqamatis shalah. Tegaknya salat itu karena sop yang rapat dan lurus. Imam jangan mengangkat takbiratul ihram sebelum yakin sop lurus. Tak boleh sop kedua dibuat sebelum penuh sop pertama. Penuh kan dulu semua. Penuh. Setelah penuh baru sop baru. Sop baru dari kanan atau dari tengah? Dari tengah. Sop baru pas tegak di belakang imam, barulah diisi ke kanan atau ke kiri. Bagaimana sempurnanya takbiratul ihram orang yang masbuk? Sebab kebanyakan orang masbuk takbiratul ihramnya tergesa-gesa. Masuk ke dalam masjid, tetap niat takbiratul ihram, niatnya di dalam takbiratul ihram itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Masuk ke masjid, imam sedang rukuk. Allahu Akbar, pasang niat. Allahu Akbar, langsung rukuk. Allahu Akbar. Fatihahnya mana? Al-Imam Junnah, imam penanggung jawab. Antum langsung rukuk. Tapi jangan gara-gara ngajar rukuk sampai lari-lari. Apa yang mau dikejar? Nyantai aja. Masuk ke dalam. Imam rukuk. Pas kita takbiratul ihram, imam sudah sujud, ikut sujud. Untuk apa saya ikut sujud Pak Ustaz? Kan tak terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujudmu itu yang diterima Allah SWT. Mana tahu kita sujud yang mana yang diterima Allah? Ikut aja sujud. Nanti habis itu baru kita ganti setelah salam, ganti satu rakaat. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Biasa aja, jangan pula terlalu santai. Ada juga orang ini tengoknya imam rukuk, nyantai-nyantai aja. Sempat pula buka-buka handphone. Mana boleh? Lalu nampak imam sujud, ikut sujud. Nampak imam duduk antara dua sujud, sujud. Nampak imam tasyahud awal, ikut tasyahud awal. Jangan tunggu imam berdiri. Apa yang dilakukan imam, ikuti apa yang dilakukan. Begitu sunnah. Tetangga saya tak Islam. Dia memelihara anjing. Banyak, sangat mengganggu, berkeliaran di rumah. Bolehkah anjing itu kita racun? Kita punya RT, kita punya RW, kita punya kadus, kita punya kades, kita tinggal di negara hukum, jadi dimusyawarahkan. Karena kalau nanti kita menyelesaikan satu masalah dengan masalah, akan muncul masalah baru. Antum masukkan jarum ke dalam telur ayam, masuk jarum ke telur ayam, letak dimakan anjing, makannya masuk ke dalam titanus, dia mati. Itu masukkan racun tikus ke dalam telur ayam busuk, dimakannya mati. Rupanya tahu tetangga tuh antum yang meracun, dipasangnya pula racun bukan untuk anjing antum, untuk antum, mati itu. Jadi kalau hidup ini cuma untuk saling meracun, apalah gunanya? Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Selesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Jadi duduk kita bersama, tetangga duduk bersama. Judul dialog kita malam ini mau dibawa kemana hubungan kita? Anak ini kecil, aku takut, anjing kau banyak. Lama-lama silap aku nanti gulai anjing kau ni. Bumbu rendang udah siap di belakangnya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah.
Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ini ustaz yang tak banyak kali teori. Antum bisa tengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang, tak terlalu banyak teori. Maka kalau diminta saya, ustaz bisa nggak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa, karena saya tak pakai teori. Saya langsung aja pergi ke Bagaimana, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Akit, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori. Karena ada orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, bohong, tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dr. Ala. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa, bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Jadi teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mad'u, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai, sekedar tahu ada. Lebih daripada itu, antum berdakwah ada. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca satu hadis di Masjid Akramun Nas. Ini sok pertama, ini sok pertama. Jamaah itu cuma di belakang imam itu, kanan kosong kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun tak muat masjid itu, penuh, pindah ke Al-Fal. 2015, 2016 tak muat lagi Al-Fal. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain karena kami tak bisa tengok muka ustaz kami dulu di bawah, kami cuma di tangga, tak bisa. 2017 pindah ke Andur, sampai ke Andur. Waktu itu salah satu staf Pak Gubernur Pak Andi Rahman, waktu itu beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil masjid Andur, maka diistilahnya ahli bid'ah menguasai masjid Ahlu Sunnah. Dibuat orang itu susunan, Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat, tunjukkan, ambillah masjidnya, ambil sejak sekarang sampai sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu. Mungkin ambil. Ditinggalkan Abu ganti Pak Musola masjid jalan pokoknya. Jadi pasar bawah. Jadi tidak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa satu hari, satu pertemuan, satu ayat, satu hadis. Tak ingat lagi Pak Ustaz, putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustaznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus. Mengalir pahalanya ke urusan. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi lurah. Buat pengajian. Apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kubur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara anda mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binnas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha. Sudah di share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang sudah di share. Dengar aja. Mohon maaf kalau tak bisa baca, dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama apa benar
Ustaz Syekh Sya'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan ini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu itu besar macam musola. Cara menengoknya terbuat Maqam Ibrahim Qadiman. Maqam Ibrahim Qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahim Qadiman. Besar sekali. Gempa macam musola, besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi Ibrahim menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa, karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahli sunnah. Tak bisa menempel, ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim di Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tidak berani melawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis dalil-dalil. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bisa ditulis dalam satu buku kecil, judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya beli buku itu di Kairo. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim, Syekh Sya'rawi. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah diutus menjadi ustaz pengajar di Aljazair, utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, kenapa kau tak mau ke kampung kami Sya'rawi? Heran Syekh Sya'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sya'rawi datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair, nampaknya Syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bil Qayyim. Sya'rawi wa Bil Qayyim. Bil Qayyim mursyid tarekat Syekh As-Sya'rawi. Bil Qayyim. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh Bil Qayyim yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Aljazair, ditengoknya, ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh Bil Qayyim. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911 sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908.
17 Februari 1908. Oh ingat Ustaz dia angka 17 Februari sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sa'rawi 1911, Syekh Yasin Al-Fadari 1917. Lama-lama, jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sa'rawi, Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustadz Darwis, kakak kelas. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sa'rawi, dicari Syekh Sa'rawi yang wise begitu hebatnya, tak mau tangannya tiba-tiba Abdul Somad cium. Saya tak menyalahkan hadir ulama yang tangannya dicium itu penghormatan, tapi ini ceritanya tentang saya. Maju di badan. Nanti kalau jumpa pun saya Sa'rawi, kalau itu Sa'rawi. Syekh Sa'rawi difitnah. Syekh Sa'rawi difitnah mau jadi menteri karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sa'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat. Presiden Mesir yang pertama Najib, meninggal Najib, naik Gamal Abdul Nasir, meninggal Gamal Abdul Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sa'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sa'rawi menjual agama. Syekh Sa'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gaji. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gaji tak sampai 10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki hasil. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar menteri agama, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Waktu itu sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri, waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya Syekh Abdul Halim Mahmud datang melapor ke Syekh Sa'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sa'rawi menjumpai Syekh Abdul Halim Mahmud di kantor Syekh Azhar. Sekejut Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Sa'rawi datang, ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ketika pertama kali jadi menteri. Apa hukum kafa'ah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafa'ah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafa'ah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafa'ah tetap sah, tapi dianjurkan kafa'ah. Kafa'ah itu walam yakul lahu kufuwan, kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafa'ah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan Pak Ustaz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat. Laki-laki kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia merasa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya, lain ustaz, lain cara menasihati. Almarhum Ustaz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kudus, orang baik. Dia lagi jemput saya di airport waktu nikah itu. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah, kalau bisa kita nikah, jangan sampai bini itu tak terasa garam kita. Halus bahasanya. Apa maksudnya? Kita kasih garam itu terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham tuh? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya gitu ya. Apa tak sakit antum? Padahal bagi antum sudah menjatuh sudah. Karena mak dia selalu kasih dia 5 juta, sakit. Mak, yang pakai mana? Tiba-tiba antum kasih. Jadi antum carilah yang segrumpu selevel. Pergi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa janganlah kita nikah sama orang kaya. Nah begitu bilang.
Kalau bisa kita cari yang kaya, kaya bapaknya dan sudah di ruang ICU. Anak tuh kan. Aku dari tamu rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus aku naikkan kaki ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kan ke atas ngobrol. Pas aku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Aku biasa pilihnya. Rupanya rumah itu diberikan mertua. Kalau di rumah kalian kalian tidak bisa naikkan kaki, bagus kan jadi bencong. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki? Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama.